Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Munzaina Sadia. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan semoga video-video saya bermanfaat buat kalian semua dan banyak berbagai cerita, banyak berbagai pengalaman dan juga banyak berbagai kisah-kisah yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua atau konten-konten yang memberikan informasi buat kalian semua. Nah, terima kasih sebelumnya kepada komunitas sahabat yang telah mengundang saya menjadi narasumber atau pemateri di seminar dan kali ini kita akan membahas tentang arti menulis di masa pandemi. Ya, dimana di masa pandemi ini kita manfaatkan sebaik mungkin dan kita kita mengatur waktu sebaik mungkin dan kita harus memanfaatkan masa-masa di pandemi saat ini agar lebih berfaedah, agar lebih bermanfaat, agar lebih baik gitu, agar lebih memberikan kita semangat di dalam masa pandemi ini. Nah, di sini menulis itu merupakan kisah inspiratif gitu di masa pandemi di COVID-19. Nah, di sini di masa pandemi ini yang mampu menginspirasi orang gitu, menjadikan gangguan sebagai penghela gitu, dimana menjadikan masalah sebagai ibrah dan menjadikan masalah sebagai stimulus untuk berpikir atau bertindak inovatif, kreatif, dan juga solutif. Nah, sehingga dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi orang lain. Ya, istilah inspirasi ya sama dengan ilham, yaitu sesuatu yang menggerakkan hati dan juga pikiran untuk menciptakan atau menginspirasi sesuatu gitu. Dalam beberapa literatur atau ditemukan makna inspirasi sebagai percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap situasi atau kondisi lingkungan sekitar gitu. Sementara kisah adalah cerita tentang kejadian, riwayat, peristiwa, pengalaman, dan lain-lain dalam kehidupan seseorang. Kisah atau cerita yang ditulis untuk menghasilkan bentuk tulisan yang berupa kisah gitu, teks atau wacana yang bersifat cerita gitu, baik berdasarkan pengamatan maupun berdasarkan rekaan gitu. Nah, seringkali disebut narasi, jenis tulisan yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada waktu ke waktu yang dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, berdasarkan deskripsi itu, kisah inspiratif itu cerita tentang kejadian, riwayat, peristiwa, pengalaman dalam kehidupan seseorang. Itu dapat menggerakkan hati atau pikiran orang untuk menciptakan atau membuat sesuatu sebagai teks atau wacana. Nah, kisah inspiratif adalah teks yang prosa yang berisi kisah seseorang dalam melakukan sesuatu secara inovatif, kreatif, yang bertujuan untuk memberikan inspirasi, motivasi, spirit bagi pembaca untuk melakukan hal yang sama gitu, atau mentransformasikan dalam bentuk inovasi yang lainnya gitu. Nah, kisah inspiratif ini biasanya bersumber dari pengalaman nyata gitu, pengalaman pribadi seseorang yang diceritakan kembali dalam bentuk prosa naratif. Nah, pengalaman seseorang ini berangkat dari hasil pemikiran dan tindakan kreatif inovatif dalam menghadapi dan mengatasi kendala, masalah, atau problem secara inovatif gitu. Nah, kendala ini dijadikan penghela gitu, penghela masalah dijadikan ibrah, atau problem dijadikan stimulus untuk berpikir atau bertindak inovatif, kreatif, solutif. Nah, sehingga keberhasilan itu menjadi inspirasi gitu dan motivasi bagi orang lain. Nah, dengan kata lain, teks inspiratif itu maupun mengilhami pembaca untuk melakukan sesuatu itu ya penting gitu dan berguna gitu bagi dirinya dan orang lain. Nah, sebagai teks naratif itu, kisah inspiratif itu mengandung unsur-unsur
kisahan atau tokoh, karakter, latar atau alur, tema, amanat, sudut pandang, atau semua unsur dikemas dalam struktur teks naratif yang terdiri dari orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, bagian orientasi ini bagian yang pengenalan atau penyituasian gitu, misalnya pengenalan tokoh gitu, atau latar belakang cerita, bagian rangkaian peristiwa yang merupakan bagian tahapan cerita gitu. Nah, dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa, nah sampai pada puncak masalah. Itu bagian komplikasi itu merupakan tahapan puncak dari peristiwa yang dikembangkan gitu. Pada tahap rangkaian peristiwa yang sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Nah, bagian resolusi atau pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut itu bagaimana menulis teks kisah inspiratif gitu, untuk menulis kisah inspiratif dari pengalaman nyata pribadi. Nah, kita itu bisa melalui beberapa tahapan, itu menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Nah, yang kedua itu menetapkan sasaran pembaca. Ketiga itu merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan disampaikan dalam bentuk skema alur. Nah, yang keempat itu membuat rincian peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Nah, yang kelima itu merinci peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam itu menyusun tokoh atau perwatakan, latar atau sudut pandang. Nah, yang ketujuh itu menulis kisah inspiratif berdasarkan tahapan persiapan dengan menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, prosedur tersebut dipandang sebagai rujukan panduan gitu. Seringkali ditemukan modifikasi proses menulis kisah inspiratif, dan juga setiap penulis itu cara mana yang digunakan itu tergantung pada pengalaman, kebiasaan, dan juga pendekatan masing-masing gitu. Sasaran utamanya ya menghasilkan teks naratif berupa kisah inspiratif gitu. Menulis kisah inspiratif ya harus benar-benar dari pengalaman nyata pribadi penulis gitu, bukan plagiat atau bukan fiktif gitu, bukan rekayasa gitu dalam menghadapi masalah atau upaya inovatif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu inovatif merupakan kemampuan atau daya upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu, yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, berinovasi ini setidaknya harus memiliki elastisitas yang tinggi dalam berpikir. Selain itu, produktif dalam menciptakan, dan juga sensitif terhadap keadaan atau tantangan, dan kreatif dalam melakukan sesuatu, dan original dalam menciptakan sesuatu yang baru gitu. Bahkan tidak terfikirkan oleh orang lain gitu. Ada beberapa contoh kisah inspiratif guru yang mengelola pembelajaran di masa pandemi. Nah, di sini misalnya kisah inspiratif Ibu Titis gitu, Kartika Sari, guru SD yang di Sanggau kalau tidak salah itu Kalimantan Barat. Di situ mereka diundang dalam acara inspiratif tokoh pendidikan di masa pandemi. Nah, di situ banyak sekali karya-karya di masa pandemi ini. Bagaimana dengan kalian gitu? Mari menuangkan kisah inspiratif tentang pengalaman guru atau mengajar di masa pandemi COVID-19 ini dalam tulisan tema perjuangan guru melampaui keterbatasan gitu. Nah, kisah ini itu berisi problem di mana mengajarkan di masa pandemi COVID-19. Nah, langkah-langkah inovatif yang diambil dalam mengatasi masalah gitu, sehingga peserta didik itu mendapatkan pembelajaran yang terbaik gitu. Ya, untuk kalian semua ya selamat atau semangat menulis kisah inspiratif gitu. Menulis itu mengisi waktu di masa pandemi. Di sini walaupun kita sekarang sedang berada di tengah wabah pandemi, itu karantina di rumah. Hal ini tentu tidak seharusnya gitu mengurangi semangat kita untuk terus mengisi momen hari kebangkitan nasional, atau dengan apa yang kita bisa. Banyak hal yang dapat kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Apapun itu, berada di tengah pandemi saat ini, otomatis kita memiliki banyak waktu luang. Itu banyak yang kita gunakan untuk lebih produktif gitu, untuk menghasilkan banyak hal yang tetap dapat kita lakukan gitu. Beberapa di antaranya yang membudayakan kegiatan literasi di tempat masing-masing itu, semisalnya kegiatan membaca, menulis, atau menelaah atau membuat penelitian sederhana gitu. Nah, di berbagai aktivitas itu dapat dilakukan sebagai ajang pengembangan diri gitu, mengeksplorasi diri, atau sebagai sarana menyerap ilmu pengetahuan. Nah, juga untuk membekali diri dengan berbagai ide-ide segar gitu, atau dapat kita gunakan mulai kembali berkreativitas secara normal atau pasca pandemi ini
berlalu atau yang lebih dikenal dengan istilah normal baru. Nah, banyak profesi yang dekat dengan kegiatan tulis menulis atau yang paling dekat adalah profesi seperti guru atau pustakawan atau penelitian. Nah, di situ ada ketiga profesi ini tuntut untuk banyak membaca, banyak menulis agar dapat menyerap banyak ilmu atau pengetahuan yang kemudian akan ditransfer kepada yang membutuhkan informasi atau pengetahuan tersebut gitu, seperti kepada siswa kepada siswa dan juga pembaca, pengguna perpustakaan atau siapapun yang membutuhkan informasi gitu. Nah, berkaitan dengan momen tersebut itu memiliki profesi yang mulia gitu, menjadikan garda terdepan untuk menjalankan tugas sebagai sarana saluran informasi publik yang dapat memberikan informasi yang bergizi gitu, yang valid, yang dapat dipercaya. Informasi yang bergizi itu, yang valid, yang dapat dipercaya itu hanya dapat diperoleh dengan mempraktekkan kebiasaan literasi, yaitu membaca, menelaah dan juga menulis. Nah, membaca menulis itu tuntutan profesi kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus bisa melakukan dua pekerjaan utama ini gitu. Membaca selain sarana rekreasi diri untuk sebagai suplemen penambahan pengetahuan yang tiada henti dan juga dapat berperan sebagai perpanjangan agenda reformasi birokrasi gitu. Menulis juga memiliki poin kredit gitu yang tinggi, sehingga keterampilan menulis itu sangat patut untuk terus diasah dan juga dikembangkan gitu. Nah, berbicara mengenai keterampilan dalam menulis tentunya. Nah, di situ kita semua memiliki keterampilan menulis ya tanpa kita sadari gitu. Menulis itu salah satu keterampilan yang dapat dipelajari setiap orang. Ya hanya saja itu perlu sedikit menambah atau memperbaiki teknik dalam menulis atau komitmen diri gitu yang kuat untuk terus menulis. Nah, mulailah menulis. Pertanyaan yang sering muncul itu, bagaimana kita menulis? Mungkin kalian juga belum pernah menulis atau tidak pernah ikut kursus atau kelas menulis. Nah, hal ini dapat diatasi dengan banyak membaca atau cara efektif untuk menjadi seorang penulis itu mulailah menulis. Tidak tulis apa saja yang muncul di kepala, walaupun pikiran yang timbul, ya saya tidak dapat menulis gitu. Ya tetap tulis, saya tidak bisa menulis, ya itu harus belajar gitu. Kita sudah menulis sesuatu, ya berarti kita bisa kan gitu ya. Salah satu tips dalam menulis itu ya aksi, ya tulis dan tulis apa saja yang kalian sukai, yang tulis yang membuat hati kita senang, atau mulailah susun kata-kata yang biasanya dengan membiasakan menulis setiap hari dan meluangkan waktu untuk menulis, ya kita menjadi terbiasa gitu untuk menulis dan mulai sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas menulis kita gitu. Cara paling ampuh ya biasanya kita latihan nulis di status atau nulis di buku harian gitu ya. Intinya semua orang pasti bisa menulis gitu, siapapun itu, bukan hanya profesi guru atau pustakawan atau penelitian gitu, karena setiap profesi itu bisa menjadi penulis. Apalagi kalau kita berbicara mengenai ASN, atau setiap ASN sudah barang tentu itu sering melakukan perjalanan dinas, atau setelah melakukan perjalanan dinas biasanya ASN akan menyerahkan laporan tentang hasil perjalanan dinas tersebut. Nah, penulisan laporan hasil perjalanan dinas itu latihan menulis bagi para ASN. Jadi tidak ada alasan gitu sebagai ASN untuk mengatakan tidak terbiasa menulis. Jadi ajakan membaca menulis sebagai inti dari gerakan literasi nasional itu akan menjadi membudaya di kalangan ASN, sehingga akan menyumbang dampak dan positif pada gerakan reformasi birokrasi yang sekarang sedang gencar dilakukan oleh Kemenpan RB dan sejajarnya. Dan gerakan reformasi ini, birokrasi ini jelas sulit dilakukan gitu bila tidak dibarengi oleh semangat pembelajaran, dan juga salah satu peningkatan budaya literasi di kalangan ASN yaitu kegiatan membaca dan juga menulis. Nah, usaha transformasi birokrasi ini dapat diawali dengan gerakan literasi birokrasi ya. Dengan adanya gerakan literasi birokrasi ini akan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya gitu untuk sedang terus gencar-gencarnya memupuk kebiasaan literasi yang digawangi oleh Perpusnas gitu. Nah, di situ dengan jargon kegiatan gerakan literasi nasionalnya kedua program ini, dan gerakan literasi nasional atau gerakan literasi birokrasi itu dapat berjalan dengan bersama gitu, menciptakan iklim budaya dan cinta literasi, yaitu membaca dan juga menulis. Nah, akhirnya itu
kita tuh niatkan dalam diri kita untuk mengisi momen gitu, semangat baru menulis salah satu agar kita dapat menularkan semangat menulis yang positif di lingkungan kita gitu. Apapun profesi kita semua pasti bisa menulis gitu. Pokoknya menulis di masa corona, di masa pandemi, di masa COVID-19 ini, itu menulis bisa menjadi di masa-masa sulit gitu, dimana menulis itu punya keistimewaan gitu. Tak hanya menjadi katarsis gitu, menulis itu bisa memfasilitasi kognisi untuk memproses memori gitu, sehingga memberi makna kepada seseorang dalam memahami pengalaman traumatismenya gitu. Pokoknya banyak beberapa sebagian orang yang menyarankan untuk terus menulis dan juga menulis, karena dengan menulis itu kita banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan juga menulis itu bahkan lebih baik gitu daripada berbicara kepada semua orang, karena dengan menulis itu kita menuangkan, mengeksplor isi hati kita gitu. Tetap produktif menulis di tengah pandemi COVID-19 ini gitu, karena dengan di era digital saat ini itu memang bekerja dari rumah gitu, tidak akan terlalu menghambat produktivitas kita, karena bisa memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi ya, misalnya transaksi data bisa dilakukan secara elektronik atau rapat dapat dilakukan secara daring. Nah, begitupun pembelajaran bisa secara daring gitu, berdasarkan ya hal tersebut gitu. Nah, dilakukan secara daring itu, begitupun tidak ada alasan gitu untuk mengurangi produktivitas kerja gitu. Selama masa bekerja dari rumah itu, works from home, itu termasuk dalam hal menulis gitu. Pokoknya bagi seorang penulis atau yang hobi menulis, itu di masa pandemi COVID-19 itu justru bisa menjadi sumber inspirasi untuk menulis. Dengan kemampuan menulis, dia bisa menulis seputar COVID-19 atau dari berbagai sisi sesuai dengan kemampuan atau bidang masing-masing, seperti dari sisi kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, keamanan, sastra, seni, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, di tengah masyarakat ini perlu informasi yang akurat dan juga valid. Nah, di tengah masyarakat itu sedang bingung, di tengah masyarakat yang dibanjiri hoax seputar COVID-19. Nah, menurut saya para penulis itu memiliki peran strategis gitu untuk membangun pemerintah, mengedukasi masyarakat agar bisa memahami gitu berbagai hal seputar COVID-19, atau memberikan hiburan dalam bentuk tulisan untuk menghilangkan kebosanan di rumah, seperti cerpen, cerbung, novel, pantun, puisi, atau lirik lagu dan sebagainya. Nah, para penulis ini juga bisa membantu gitu memerangi hoax seputar COVID-19 yang membuat warga resah, atau misalnya dengan adanya penolakan jenazah COVID-19 yang ditolak warga atau orang dalam pemantauan ODP dijauhi oleh warga. Hal ini disebabkan oleh hoax yang beredar melalui grup WA atau FB terkait penularan COVID-19. Nah, tulisan-tulisan yang isinya menolak hoax tersebut bisa disebar pada berbagai grup di WA gitu untuk menangkal berita-berita negatif terkait COVID-19. Nah, dengan kata lain, para penulis itu juga bisa dikatakan pejuang COVID-19 dalam bidangnya gitu. Nah, bagi yang suka menulis itu resep makanan, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menulis resep-resep juga makanan, karena saat kegiatan banyak di rumah itu orang cenderung ingin makan terus gitu, sehingga perlu menu makanan yang variatif, atau sehingga bisa membantu ibu-ibu dalam membuat menu makanan yang baru gitu. Nah, bagi yang memiliki kemampuan menulis tutorial pembelajaran daring atau saat ini banyak yang diperlukan oleh masyarakat ya, khususnya oleh para orang tua gitu yang gaptek atau dengan teknologi. Bagi yang memiliki kemampuan membuat tutorial membuat benda daur ulang dari barang-barang bekas, atau dapat membantu membuat tutorialnya untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek, atau selain menulis hal-hal yang terkait COVID-19, para penulis juga tentu menulis sesuai dengan tugas atau proyek yang sedang dilakukannya, seperti menulis bahan ajar atau makalah, laporan, menulis karya tulis ilmiah yang lainnya. Intinya waktu itu digunakan seproduktif mungkin untuk kemanfaatan bersama. Nah, pokoknya kalian coba menulis buku, bisa jadi sumber rezeki kalian, karena penyebaran COVID-19 ini di Indonesia sangat mengganggu roda perekonomian. Bahkan sejumlah perusahaan telah merumahkan para pegawai untuk menekan biaya operasional. Nah, tapi jangan khawatir, sesuai ada peluang di setiap tantangan itu. Misalnya mulai
menulis buku, atau setidaknya itulah yang dilakukan oleh contohnya Kurnia Hadi, itu seorang instruktur pelatihan perbankan dan keuangan asal Cibubur. Itu pelatihan langsung gitu dibatalkan selama corona. Nah, di situ dari waktu luang lebih ia dapat mulai kembali aktif menulis buku gitu sebagai tambahan penghasilan. Nah, di situ manfaatnya di masa COVID-19 ini kita selalu produktif dalam menulis. Pokoknya kalian terus menulis dan berkarya, selalu produktif, jangan patah semangat, terus yakin, dan semoga materi ini bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Dan terima kasih kepada komunitas sahabat yang telah mengundang saya sebagai narasumber atau seminar, dan semoga video materi ini bermanfaat bagi peserta yang sangat antusias dan partisipasi sekali yang sudah daftar di seminar Literasi with Muzaina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.